Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Sore Bu, alhamdulillah Kita baik. semangat ya untuk belajar. Ya, Bu. Sebelum kita mengawali pelajaran kali ini, kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Saya pimpin berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan bukunya dikeluarkan dan buka halaman 11. Untuk kali ini kita membahas tentang permasalahan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Sebelumnya, apakah ada yang sudah membaca buku tentang permasalahan ekonomi? Belum ya? Belum. Jadi kita lebih membahas tentang permasalahan ekonomi. Pengertiannya, apakah ada yang tahu? Pengertian permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh hampir seluruh negara. Permasalahan ekonomi ini dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Jadi nanti ada kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Speakernya habis, siapa yang speaker dari ini? Kalau nggak ada, kita pakai metode ceramah aja ya. Nanti kalau ada materi yang harus dicatat, kalian boleh catat. Jadi dengarkan dengan baik ya. Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Dan permasalahan ekonomi ini ada kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ini lambat, maka nanti ada kaitannya dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu juga sulit untuk dicapai. Kemungkinan bisa dicapai yaitu tadi mungkin lambat, tidak secepat negara yang tidak memiliki masalah tentang ekonomi. Nah, kenapa kok bisa dikatakan permasalahan ekonomi, atau kenapa permasalahan ekonomi itu muncul di negara-negara termasuk di Indonesia? Ini ada beberapa faktor. Faktornya ada 5. Gak bisa ya? Biar kita pakai ini aja bicara pakai ceramah. Ada 5. Yang pertama itu rendahnya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu ada kemiskinan. Yang ketiga itu ada pengangguran. Dan keempat itu ada kesenjangan pendapatan. Yang kelima itu ada inflasi. Jadi ada 5 faktor penyebab terjadinya permasalahan ekonomi ini. Nah, yang pertama tadi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini salah satu indikasi atau salah satu cara kita untuk melihat seberapa berhasilnya pembangunan ekonomi, pembangunan di suatu negara, termasuk infrastruktur. Nah, kok kita bisa melihat seberapa keberhasilan negara dalam membangun negara tersebut dengan cara kita melihat bagaimana produksi barang dan jasa selama satu periode tertentu, dalam satu periode saja, termasuk di negara Indonesia ini. Negara Indonesia adalah negara yang saat ini sedang berkembang, jadi belum dikatakan negara maju maupun tertinggal, jadi di tengah-tengah itu negara Indonesia. Negara Indonesia termasuk negara yang berkembang. Itu ada masalah, biasanya negara Indonesia itu menggantungkan modal dan investasinya terhadap pihak asing untuk mengembangkan pembangunan, untuk memperlancar atau menunjang kegiatan ekonominya. Karena yaitu tadi Indonesia modal dan investasinya dipegang atau bergantung kepada pihak asing atau investor asing. Yang kedua itu ada kemiskinan. Kita sering mendengar tentang orang miskin, orang tidak mampu ataupun kemiskinan. Tapi kalian apakah tahu apa yang dimaksud kemiskinan? Penjabarannya, kalau belum tahu saya kasih tahu, silahkan dicatat. Kemiskinan merupakan salah satu masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kenapa kok
tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, itu belum bisa memenuhi karena pendapatan mereka itu menurun secara real atau berkurangnya pendapatan masyarakat secara real. Akibatnya mereka itu tidak bisa hidup secara layak dan taraf hidupnya menurun. Itu penyebab dari kemiskinan. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena pendapatan mereka menurun, sehingga mereka itu hidup secara tidak layak dan taraf hidupnya menurun. Yang ketiga itu ada pengangguran. Pengangguran dapat diartikan sebagai angkatan kerja yang sedang tidak bekerja. Angkatan kerja yang sedang tidak bekerja. Angkatan kerja yang sedang tidak bekerja. Dan biasanya pengangguran ini dapat menimbulkan masalah-masalah baru di suatu negara termasuk di Indonesia, dan pengangguran ini ada kaitannya dengan kemiskinan. Itu. Kenapa pengangguran ini ada kaitannya dengan kemiskinan? Sesuai dengan pengertiannya tadi, pengangguran merupakan angkatan kerja yang sedang tidak bekerja. Jadi pengangguran ini dapat menimbulkan masalah-masalah di negaranya. Kenapa kok bisa dikatakan pengangguran? Karena lowongan pekerjaan, kesempatan kerja ataupun lapangan kerja berbanding terbalik dengan angkatan kerja. Jadi angkatan kerjanya itu banyak, tetapi lowongan pekerjaan atau kesempatan kerja itu sedikit. Jadi lowongan pekerjaan itu tidak bisa menyerap atau menampung angkatan kerja tersebut. Itu penyebab dari pengangguran. Dan sedangkan di Indonesia sendiri juga banyak, maksudnya masih banyak para pengangguran di Indonesia. Kita lanjut. Yang keempat itu ada kesenjangan penghasilan. Kesenjangan penghasilan adalah penghasilan masyarakat yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi kehidupannya. Masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi, mereka juga dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier mereka. Tetapi jika masyarakatnya memiliki penghasilan rendah, maka mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya, meskipun kebutuhan yang paling dasar atau paling bawah itu kesulitan, seperti pemulung, terus orang yang tidur di bawah jembatan itu juga bisa ya dikatakan penghasilannya rendah. Kemudian di sini ada campur tangan pemerintah untuk menangani masalah tersebut, yaitu dengan cara memeratakan penyaluran distribusi pendapatan. Terus penyebab yang terakhir itu ada inflasi. Inflasi ditandai oleh kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Hal ini menimbulkan daya beli masyarakat itu menurun. Ada dampak negatifnya jika terjadi inflasi, yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi, kegiatan perekonomian. Yang kedua itu adanya kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Yang ketiga itu ada melemahnya nilai rupiah. Yang keempat itu tidak stabilnya perekonomian negara. Mbak Rahma nggak mencatat? Nyatat, Bu. Dicatat ya, nanti Iya. ada mau UTS untuk UAS kan bisa dipelajari lagi ya. Oh iya, sudah mencatat. Itu ada saya ulang lagi setelah Mbak Rahma dicatat. Ada 4 itu dampak negatif dari inflasi. Yang pertama itu ada lesunya perekonomian, kegiatan perekonomian. Yang kedua itu ada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang ketiga itu adanya melemahnya nilai rupiah, dan keempat itu ada tidak stabilnya perekonomian negara. Sudah selesai dan sudah paham semuanya ya? Sudah, Bu. Keluarkan 1 lembar kertas. Kita ajarkan sedikit untuk menguji atau saya ingin menilai seberapa paham kalian tentang materi ini. Baik, Bu. Sudah siap ya? Belum. Yang pertama, sebutkan
mengatasi dampak negatif pengangguran. Yang kedua itu ada apa tujuan pemerintah mengambil kebijakan harga berupa harga dasar. Yang ketiga, jelaskan kebijakan moneter yang diambil pemerintah berkaitan dengan pemberian kredit. Ulangi dulu. Yang saya ulang ya, Mbak Novita. Yuk, ditulis. Jelaskan kebijakan moneter yang diambil pemerintah berkaitan dengan pemberian kredit. Dan yang keempat itu ada jelaskan penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Tadi sudah saya jelaskan. Saya kasih waktu 5 menit, jadi satu soal itu hanya 1 menit. Biar nanti cepat pulang ya. Ya, silakan dikerjakan semuanya. Udah semuanya ya. Terus Yuk dikumpulkan dan silakan Mbak. Saya sekalian koreksi ya biar nanti teman kalian juga paham. Mbak Rahma itu agak-agak konsen ya. gimana Bu? Yuk kita dibacakan di kelas apa nanti minggu depan aja untuk arsip saya dibacakan atau diarsipkan saja ya. Minggu depan aja Bu, enggak apa-apa. Apa terserah guru? Gimana Mbak Novita? Dibacakan atau dibacakan aja ya? Iya. Mungkin lebih seru ya? Iya Bu. Untuk menunggu jam pulang kita. Iya. Mbak Rahma itu ada nilainya berapa Mbak? Izinnya nilai berapa? 100 loh Bu. Iya, 85 ya. Ah, Mbak Bu. Rahma 85. Mbak Jihan itu ada 90. Mbak Sari ada 88. Mbak Novita itu ada 98. Udah sesuai ya berarti kita udah belajar, kita udah melakukan kuis, jadi saya tahu beberapa pemahaman kalian tentang materi saya hari ini. Kita tutup aja karena waktu kita juga sudah selesai. Sekian, terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran saya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran di lain waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.